Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, perkenalkan nama saya Nathaniel. Saya dari program studi akuntansi Universitas Yapis Papua. Di sini saya akan membahas tentang anggaran penjualan, anggaran produksi, dan anggaran biaya produksi. Pada kesempatan kali ini kita akan masuk pada anggaran penjualan. Di sini kita mengambil anggaran penjualan dari PT MyStyle. Dia menjual produk berupa kemeja. Di sini adalah tabel penjualannya pada tahun 2016 sebesar 216.150. Kemudian di 2017 sebesar 217.722 dan di 2018 sebesar 279.344. Untuk harga penjualan di 2018 adalah 250.000. Manajemen memperkirakan kenaikan harga jual sebesar 20% untuk tahun 2019 dibandingkan dengan harga di tahun 2018. Diketahui harga penjualan tahun 2018 yaitu 250.000 dan yang ditanyakan harga kenaikan penjualan tahun 2019 jika kenaikan harga jualnya sebesar 20%. Untuk anggaran penjualan kali ini kita akan menggunakan metode rata-rata bergerak. Untuk penjualan unit 2016 sebesar 216.150, kemudian di tahun 2017 sebesar 217.772, di tahun 2018 sebesar 279.344, jadi total keseluruhan yaitu 713.266. Untuk perkiraan harga jual di tahun 2019 kita ambil harga jual dari di tahun 2018 yaitu sebesar 250.000 dikali 1 tambah 20% hasilnya 300.000 per unit. Untuk jumlah tahun produksi keseluruhan dibagi dengan total tahun penjualan produksi yaitu 713.226 dibagi 3 dari 2016 sampai 2018, jadi hasilnya 237.755. Untuk pengendalian penjual, PT MyStyle membagi penjualan dalam 4 triwulan di tahun 2019 dengan presentasi triwulan pertama sebesar 35.663, triwulan kedua 47.551, triwulan ketiga 83.214 dan triwulan keempat 71.326 sehingga totalnya 237.755. Kemudian kita masuk pada anggaran produksi dan anggaran biaya produksi. Untuk anggaran produksi PT MyStyle di tahun 2019 untuk barang jadi per unit yaitu 237.775 dan harga jual per unit yaitu 300.000. Lalu untuk triwulan pertama sebesar 35.663, triwulan kedua 47.551, triwulan ketiga 83.124 dan triwulan keempat 71.327. Untuk triwulan pertama total anggaran produksinya yaitu 10.698.900.000 didapat dari penjualan barang jadi per unit dikali harga jual per unit. Untuk triwulan kedua sampai keempat juga demikian. Untuk penjualan per unit di tahun 2019 per 4 triwulan yaitu sebesar untuk triwulan pertama 35.663, triwulan kedua 47.551,
triwulan ketiga 83.214 dan triwulan keempat 71.327. Untuk persediaan awal di tahun 2019 sebesar 35.000 dan persediaan akhir di tahun 2019 yaitu 25.000. Oke, baik, kita masuk pada anggaran produksi dengan menggunakan metode stabilisasi produksi. Diketahui di sini penjualan dalam unit untuk triwulan pertama 35.663 ditambah persediaan akhir barang jadi 56.276. Jadi total barang yang dibutuhkan 91.939. Kemudian kita kurangi dengan persediaan awal barang jadi 35.000. Jadi total untuk jumlah barang yang akan diproduksi pada triwulan pertama 56.939. Kemudian untuk triwulan kedua sampai keempat juga demikian. Penjualan dalam unit ditambah persediaan akhir barang jadi, kemudian total barang jadi yang dibutuhkan, kemudian dikurangi persediaan awal barang jadi, kemudian total dari jumlah barang yang akan diproduksi. Jadi untuk total dalam penjualan dalam unit sebesar 237.775. Kemudian kita masuk pada anggaran biaya produksi. Anggaran biaya produksi pada PT MyStyle tahun 2019 untuk penjualan sebesar 237.755, kemudian persediaan akhir barang jadi sebesar 25.000, jumlah barang yang dibutuhkan sebesar 262.755, kita dapat dari 237.755 ditambah 25.000. Kemudian persediaan awal barang jadi 35.000 kita kurangi 262.755 dikurangi 35.000 hasilnya 227.755. Lalu kita masuk pada standar pemakaian bahan baku. Untuk anggaran pemakaian bahan baku PT MyStyle untuk bulan berakhir yang jatuh pada 31 Januari 2018. Untuk jumlah produksi barang jadi pada kain, benang, dan kancing sama yaitu 227.755. Kemudian standar kebutuhan bahan baku per unit untuk kain, benang, dan kancing sebesar 2, 1, dan 7. Kemudian jumlah kebutuhan bahan baku untuk produksi pada kain sebesar 455.510 didapat dari 227.755 dikali 2. Kemudian benang, jumlah kebutuhan bahan baku untuk produksinya totalnya yaitu 227.755 didapat dari 227.755 dikali 1. Kemudian untuk total kebutuhan bahan baku produksi pada kancing sebesar 1.594.285 didapat dari 227.755 dikali 7. Kemudian harga bahan baku per unit pada kain 50.000. Jadi kita kalikan 455.510 dikali 50.000 per unit. Maka total biaya bahan baku untuk produksi 22.775.500.000 rupiah. Kemudian pada benang dan kancing juga demikian, 200 pada benang yaitu 227.755 kita kali 17.000 sehingga hasilnya 3.871.835.000 rupiah. Kemudian kancing 1.594.285 kita kalikan 20.000 maka hasilnya yaitu
Rp31.885.700. Kemudian ini sama seperti yang slide sebelumnya. Jumlah kebutuhan bahan baku kain 222.755 dikali 2 hasilnya 45.110. Jumlah kebutuhan bahan baku benang sama juga 222.755 unit dikali 1 hasilnya 227.755. Dan kebutuhan bahan baku kancing 222.755 dikali 7 hasilnya 1.594.285. Baik, kita masuk pada standar pengguna jam tenaga kerja langsung. Di sini ada 3 departemen, yaitu pemotongan, penjahitan, dan pengemasan. Untuk departemen pemotongan, standar pengguna jam tenaga kerja langsungnya yaitu 24 menit atau 0,4 jam. Kemudian departemen penjahitan yaitu 30 menit atau 0,5 jam. Dan departemen pengemasan 36 menit atau 0,6 jam. Lalu upah per jam pada departemen pemotongan 4.000, departemen penjahitan 5.500, dan departemen pengemasan 3.500. Oke, kita masuk pada anggaran biaya overhead pabrik PT MyStyle. Untuk total departemen pemotong pada biaya overhead pabrik sebesar 11.850.000. Untuk biaya FOH variabelnya 4.714.286 dan biaya FOH fixed 109.137.714. Kemudian pada departemen penjahit, biaya FOH variabelnya yaitu 4.285.714. Kemudian biaya FOH fixed yaitu 198.339.286, sehingga totalnya 202.625.000. Kemudian pada departemen kemasan, biaya FOH variabelnya 3 juta, biaya FOH fixednya 168.525.000, dan totalnya 171.525.000, sehingga total dari departemen pemotong, penjahit, dan kemasan adalah 488 juta rupiah. Kemudian masuk pada gaji penyelia pabrik. Untuk departemen pemotong 145 juta dikali 25% hasilnya 36.250.000. Kemudian gaji penyelia pabrik departemen jahit 145 juta dikali 37,5% hasilnya 54.375.000. Kemudian departemen kemas sama juga seperti departemen jahit, yaitu 54.375.000. Kemudian kita masuk pada penyusutan bangunan sebesar 55 juta. Terdiri atas penyusunan mesin potong sebesar 11 juta, mesin jahit 19.250.000, dan mesin kemas 24.750.000. Lalu kemudian perawatan mesin sebesar 6 juta, bisa dilihat pada alokasi nilai mesin. Pada departemen pemotong sebesar 1.285.714. Lalu biaya variabelnya 6 juta dikurangi 1.285.714 hasilnya 4.714.286. Kemudian departemen jahit hasilnya 1.714.286. Biaya variabelnya sebesar 4.285.714. Dan departemen kemas sebesar 3 juta
dan biaya variabelnya juga 3 juta. Lalu kita masuk pada biaya asuransi sebesar 15 juta. Bisa dilihat pada alokasi luas bangunan. Pada departemen potong sebesar 600.000, departemen jahit sebesar 3 juta, dan departemen kemas sebesar 11.400.000, sehingga total keseluruhan yaitu 15 juta pada departemen potong, jahit, dan kemas. Kemudian pada anggaran biaya produksi PT MyStyle, pada kain sebesar 22.775.500.000, kemudian benang 3.871.835.000, kemudian kancing 31.885.700.000, sehingga mendapatkan total pemakaian bahan baku sebesar 58.533.035. Pada departemen pemotongan sebesar 364.408.000, dan lalu kemudian departemen penjahitan 626.329.000. Kemudian departemen pengemasan 478.285.500, sehingga total biaya tenaga kerja langsungnya 1.469.022.600. Kemudian pada biaya overhead pabrik, departemen pemotongan sebesar 109.135.714, departemen penjahitan 198.339.286, dan departemen pengemasan 168.525.000, sehingga total biaya overheadnya 476 juta. Baik, demikian materi yang saya sajikan tadi. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Om Swastiastu, Namo Buddhaya.